Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2257 sampai bab 2260. Arthur II tidak mengharapkan hal ini. Ia tak menyangka kelompok penyusup ini justru berani datang langsung ke istananya alih-alih berkeliling ke utara. Dia sudah membuat persiapan untuk mengejarnya di utara. Saya baru saja mendengar Arthur II mendengus dan berkata, "Anda di sini tepat pada waktunya. Beritahu mereka kekuatan kerajaan padang rumput saya." Kemudian, Arthur II segera membentuk pasukannya. Dia mengatur keempat jenderalnya untuk bersiap berperang, dan para pemimpin suku lainnya juga mengatur posisi mereka. Beberapa pemimpin ragu kemana perginya Valkyrie mereka, putri Raja Nelia. Arthur II secara samar-samar mengatakan bahwa Nelia menjalankan misi untuk mengusir musuh-musuh tersebut. Tentu saja, tidak ada yang meragukannya. Suatu hari kemudian, pasukan besar keluarga tersembunyi akhirnya tiba di dekat istana Raja Arthur II. Di depan istana terdapat telaga yang suci dan tenang. Ini adalah danau suci padang rumput dan danau terbesar di padang rumput Siberia Timur. Air danau sehalus cermin, sangat jernih memantulkan langit di atas padang rumput. Di sekitar danau terdapat beberapa hewan langka dan eksotik yang biasa minum dan bermain di sini. Ini secara alami tidak sebanding dengan binatang buas di padang rumput yang mencari nafkah. Mereka semua adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh keluarga kerajaan, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Mereka bermain, bertengger, dan bermain di tepi air setiap hari. Mereka hanya perlu mempercantik bulunya. Saat mereka tiba, pasukan keluarga kerajaan Polia Timur sudah berbaris untuk menyambut mereka. Kedua sisinya terpisah jarak 500 meter, saling bergema. Di sebelah kiri terdapat telaga suci yang tenang, dan di sebelah kanan terdapat hutan lebat. Li Weixiong dan yang lainnya dapat melihat pasukan stepa Siberia Timur yang megah dan seragam dari kejauhan. Di depan pasukan stepa, seorang pria perkasa mengenakan baju besi emas duduk di atas seekor singa. Dia tidak lain adalah Raja Stepa Siberia Timur, Arthur II. Singa jantan di bawah selangkangannya juga 2 kali lebih tinggi dari singa biasa, dan juga memakai baju besi. Jika singa ini ditempatkan di padang rumput, dia akan menjadi raja binatang buas, tapi sekarang dia duduk dengan patuh di samping pria ini. Arthur II memiliki aura seorang raja, dan wajahnya dingin serta mengintimidasi. Di tangannya, dia memegang pedang raksasa emas. Melihat pasukan yang rapi dan raja yang agung, bahkan orang sombong seperti Li Weixiong pun harus mengucapkan beberapa kata pujian. Dia memang pria kejam legendaris yang bertanggung jawab atas padang rumput Siberia Timur. Dalam kata-kata Arthur di sebelah dua, di sana ada 4 jenderal kekar berdiri. Inilah 4 jenderal terkuat di keluarga kerajaan di bawah pemerintahan Arthur II. Draker, Haniwell, Mames, dan Pries. Pada saat ini, Pries, salah satu dari 4 jenderal, berdiri di samping Arthur II, menunjuk ke orang di seberangnya dan berkata, "Raja, ini adalah setan asing, mereka melakukan segala macam hal buruk di padang rumput kita. Hari ini kita harus biarkan setan-setan ini menerima hukuman yang pantas mereka terima." "Ya, ini sangat keji, setan-setan ini sangat keji," Haniwell, jenderal lain di sebelah Pries, berkata. Faktanya, di antara tentara keluarga dunia tersembunyi, kecuali Chen Hehuan, tidak ada orang lain yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi di padang rumput, orang yang melakukan hal buruk itu adalah Cao Daking dari alam hantu. Namun, Cao Daking bertindak diam-diam dan dengan sengaja menjebak keluarga tersembunyi tersebut.
Dan keluarga dunia tersembunyi muncul secara terang-terangan di padang rumput. Jadi wajar saja jika kesalahan dilimpahkan pada keluarga dunia tersembunyi. Pada saat ini, banyak pejuang padang rumput yang kehilangan kerabat, rumah, atau dianiaya sedang memelototi anggota keluarga tersembunyi, ingin membakar mereka sampai mati dengan amarah mereka. Pada saat ini, Pries, yang memiliki temperamen paling pemarah, meminta Arthur II untuk bertempur. Raja, izinkan saya menantang mereka. Arthur II mengangguk dan berkata, baiklah, Jenderal Pries, terserah padamu. Jangan kehilangan keagungan prajurit padang rumput kita. Pries setuju, memegang segenggam di tangannya. Pedang besar itu bergegas ke depan. Dia melangkah ke tengah-tengah kedua pasukan, dan sosok kekarnya sepertinya mampu menghalangi sinar matahari. Dia menunjuk ke arah orang-orang dari keluarga tersembunyi di seberangnya dan berteriak, kalian bajingan asing, siapa yang berani bertarung denganku? Banyak orang tentu saja merasa malu ketika melihat sosok Pries yang kekar. Tapi di sini, sebelum Li Weixiong bisa berkata apa-apa, dia melihat sesosok tubuh berkulit putih berjalan. Itu adalah Gong Qianhe dari keluarga Gong. Pada saat ini, Gong Qingjiang tersenyum, saudara Li, biarkan anjing itu menangani beruang besar ini. Li Weixiong tersenyum dan berkata, itu bagus. Gong Qianhe berada di peringkat ketiga dalam daftar tangga, di antara generasi mudanya, bisa dikatakan sangat kuat. Apa yang dilihat Pries hanyalah seorang pria muda, bahkan tidak setebal salah satu pahanya, dan dia tidak bisa tidak meremehkan Gong Qianhe. Haha, untuk laki-laki cantik sepertimu, aku bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan satu tangan, kata Pries. Sebelum Gong Qianhe datang, dia telah belajar sendiri bahasa kuno Siberia Timur. Namun, dia tidak memiliki bakat seperti Ye Chong. Meskipun dia sekarang dapat memahami bahasa Pries, dia tidak dapat berbicara dengan lancar. Dia hanya berkata, kamu adalah kotoran sapi yang tidak diinginkan lalat, lihat aku membunuhmu. Ini adalah kalimat yang sangat menghina di stepa Siberia Timur. Setelah mendengar ini, Pries sangat marah dan bergegas membawa pedang. Kedua belah pihak segera bertarung. Pries memandang rendah Gong Qianhe pada awalnya. Tapi tak lama kemudian Pries membayar harga atas kesombongannya. Pries adalah pedang, tapi bukan pedang biasa. Pedangnya panjangnya 3 meter, beratnya 800 kg, dan lebar bilahnya setengah meter. Dan bilahnya yang tajam dan lebar seperti pisau pada guilotin. Tubuh kekar Pries sempurna untuk menggunakan pedang sebesar itu. Dia memegang parang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seekor gajah pun bisa terbunuh hanya dengan satu sentuhan. Namun, dia tidak bisa menyakiti Gong Qianhe kecil itu. Gong Qianhe menggunakan kipas kertas putih. Dia memegang kipas angin di tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, tampak anggun. Gong Qianhe berada di peringkat ketiga dalam tangga keluarga tersembunyi, jadi dia memang pantas mendapatkannya. Kipas lipat di tangannya sangat bertenaga. Nampaknya kipas lipat ini sama rapuhnya dengan Gong Qianhe sendiri. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan Pries prajurit stepa Siberia Timur, dia dihadang oleh kipas kecil. Berbeda dengan Pries yang agung dan berkuasa, Gong Qianhe terlihat anggun, hanya menggunakan satu tangan dan melakukannya dengan mudah. Dibandingkan dengan Gong Qianhe, Pries terlihat seperti beruang yang tidak praktis. Gong Qianhe memegang kipas lipat di tangannya dan dengan cepat menghajar Pries hingga dia tidak mampu melawan. Anda tahu, Pries ini adalah salah satu dari 4 orang kuat di bawah Arthur II. Kekuatannya mirip dengan ratu prajurit wanita saat ini Nelia. Semua orang di Siberia Timur tidak menyangka Pries akan dipukuli sedemikian parahnya. Saat ini, Haniwell, yang berada di sebelah Arthur II, tidak tahan lagi, meraung, dan bergegas keluar dengan palu besar di tangannya. Gaya prajurit stepa Siberia Timur adalah tinggi dan kuat. Saat ini,
Kedua pria besar itu sekuat beruang dan mengepung Gong Qianhe pada saat yang bersamaan. Dan dikepung oleh dua pria besar ini, Gong Qianhe tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Kipas lipat di tangannya beterbangan, dan cahaya putih mengalir, tidak kehilangan angin sama sekali. Melihat dua orang tidak bisa menang, Druk, master ketiga di bawah Arthur II, pun bergegas maju. Saat ini, berubah menjadi 3 orang kuat yang mengepung Gong Qianhe. Namun ketika mereka melihat Siberia Timur tidak menghormati etika bela diri, dan sebenarnya ada 3 orang yang mengepung salah satunya, orang-orang di pihak keluarga tersembunyi juga merasa sedih, dan banyak yang ingin berperang. Namun, Li Weixiong, pemimpin keluarga tersembunyi, tetap diam dan hanya menyaksikan medan perang dengan tenang. Li Weixiong tidak berbicara, dan tidak ada yang berani naik tanpa izin. Faktanya, Li Weixiong saat ini berpikir akan lebih baik jika Gong Qianhe mati dalam pertempuran tersebut. Bagaimanapun, Gong Qianhe bukanlah manusia biasa. Jika dia bisa mati dalam pertempuran ini, akan menjadi hal terbaik bagi keluarga Li untuk kehilangan musuh besar di masa depan. Tentu saja, pemikiran kecilnya tidak dapat disembunyikan dari orang lain. Semua orang diam-diam memahaminya. Gong Qingjiang hanya mencibir di dalam hatinya dan sepertinya tidak mengkhawatirkan Gong Qianhe sama sekali. Karena dia mengetahui kekuatan Gong Qianhe dan sangat percaya diri pada Gong Qianhe. Ketiga tuan dari Siberia Timur semuanya menyerang dengan sekuat tenaga. Lagi pula, mereka sekarang 3 lawan 1. Jika mereka masih tidak bisa mengalahkan mereka, itu akan menghina reputasi prajurit Siberia Timur mereka. Mereka mungkin juga bunuh diri dengan membentur tembok. Dan ketika dihadapkan pada pengepungan 3 orang sekaligus, Priest, Haniwell dan Draker, salah satunya menggunakan parang berat, satu menggunakan palu godam, dan satu lagi menggunakan gada seberat 900 kg. Senjata ketiganya sangat berat, mematahkan kepala orang kebanyakan semudah mematahkan semangka. Sebagai perbandingan, ukuran dan senjata Gong Qianhe tampak jauh lebih lemah. Kesenjangan ukuran antara kedua sisi begitu besar sehingga mereka tampak seperti 3 serigala jahat yang mengelilingi seekor domba. Namun Gong Qianhe justru menahan beberapa serangan dari 3 orang dengan kipas lipat. Namun, bagaimanapun juga, ada 3 tuan yang kuat, dan bahkan Gong Qianhe agak terbebani di bawah pengepungan pihak lain. Dengan keras, palu godam Haniwell mengenai kepala Gong Qianhe, tetapi Gong Qianhe memblokirnya dengan kipas di tangannya, mengeluarkan suara yang teredam. Pada saat yang sama, pedang besar di tangan Priest telah ditebas secara horizontal, seolah-olah dia akan memotong Gong Qianhe menjadi 2. Gong Qianhe bereaksi dengan cepat dan menurunkan kipas lipatnya lagi, menghalangi jalur pedangnya. Segera setelah itu, gada di tangan Draker tersapu hampir pada waktu yang bersamaan. Saat ini, Gong Qianhe baru saja memblokir pedang Priest, sebelum kekuatan lamanya hilang. Dan sebelum kekuatan baru lahir, sepertinya dia tidak bisa lagi menahan tongkat Draker. Melihat gada itu hendak menghancurkan kepala Gong Qianhe, banyak anggota keluarga tersembunyi yang menunjukkan ekspresi panik, tersentak, dan bahkan menutup mulut karena ketakutan. Di tengah kilat dan batu api, hanya terdengar suara pop dan Gong Qianhe membuka kipas lipatnya. Kipas lipat berwarna putih bersih ini memiliki 3 garis hijau yang dicat di atasnya. Saat kipas lipat berwarna putih terbuka, salah satu garis hijau seketika berubah menjadi cahaya terang, terbang tiba-tiba, dan menghantam gada dengan keras. Kemudian, hanya terdengar suara bang, dan pisau gigi serigala itu hancur berkeping-keping. Ternyata kipas Gong Qianhe bukanlah kipas lipat biasa, melainkan kipas King Guang Qiankun yang dianggap sebagai harta paling berharga dari keluarga Gong dan kini telah diwariskan kepada Gong Qianhe. Kipas King Guang Qiankun juga sangat terkenal di seluruh dunia keluarga dunia tersembunyi. Saya melihat lampu hijau ini, setelah menghancurkan gada, berputar di udara,
dan kemudian langsung menuju ke arah Druk. Detik berikutnya, cahaya biru menembus langsung ke dada Druk. Ekspresi wajah Drakkar awalnya menunjukkan ketidakpercayaan, dan kemudian berubah dari tidak percaya menjadi ngeri. Kemudian, kilau kehidupan di mata Drakkar tiba-tiba menghilang. Tubuhnya tiba-tiba roboh, dan dia mati di tempat. Tubuhnya yang besar seperti bukit, dan dia jatuh ke tanah dengan keras, dan seluruh bumi bergetar. Namun, kematian Drakkar menyebabkan lebih banyak getaran di hati orang-orang daripada di lapangan. Li Weixiong melihat adegan ini dan berpikir bahwa dia telah meremehkan Gong Qianhe. Di luar dugaan, generasi muda ini telah berkembang sedemikian rupa. Dan Gong Qianhe hanya berada di peringkat ketiga, jadi seberapa kuatkah dua orang yang berada di peringkat di depannya? Li Weixiong memikirkan putranya lagi, merasa sedikit sedih. Dia semakin memperkuat tekadnya untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu. Ketiga tuan itu mengepung Gong Qianhe, tak disangka, alih-alih membunuh Gong Qianhe malah membunuh salah satu lawannya. Dan Li Weixiong tahu bahwa jika dia tidak mengatakan apapun saat ini, itu akan terlalu jelas. Bagaimanapun, dia masih pemimpin aliansi, jadi dia tidak bisa bertindak terlalu jauh untuk menyelamatkan mukanya. Jadi, Li Weixiong berteriak, "Bagus sekali generasi muda dari keluarga Gong benar-benar berani, semuanya. Waktunya hampir habis, manfaatkan kesempatan ini. Ayo pergi bersama dan bunuh orang-orang barbar ini." Saat ini, Gong Qianhe baru saja membunuh seseorang. Keluarga dunia tersembunyi berada dalam keadaan gembira. Ketika mereka mendengar Li Weixiong berteriak keras, semua orang bergegas maju ke depan dengan penuh semangat. Arthur II duduk di atas singa, matanya membelalak. Ia tidak pernah menyangka salah satu dari 4 jenderalnya akan kalah dan mati. Dia mengaitkan hal ini dengan penggunaan akal-akalan musuh. Oleh karena itu, Arthur II sangat marah. Melihat musuh bergegas mendekat, dia juga mengangkat pedang emas di tangannya dan berteriak, "Atas nama kehormatan kerajaan dinasti Arthur, para pejuang pemberani, serang bersama." Negara yang berperang di padang rumput Siberia Timur bukanlah hal yang sia-sia uang. Sia-sia, meski kehilangan seorang jenderal, namun semangat mereka tetap tinggi, bahkan meningkat. Kini, mereka bisa dikatakan penuh amarah terhadap musuh keluarga dunia tersembunyi. Olah, di bawah teriakan Arthur II, semua orang berteriak dan bergegas menuju orang-orang dari keluarga dunia tersembunyi. Jarak 500 meter hanyalah sekejap mata. Kedua belah pihak bergegas menuju satu sama lain seperti banjir. Segera, dua kekuatan besar saling terkait dan mulai bertarung satu sama lain. Untuk sesaat, terjadi perkelahian besar. Di sebelah danau suci yang tenang, terdengar suara pembunuhan terus-menerus. Suara keras tersebut membuat takut hewan-hewan di sebelah telaga suci dan bergegas pergi. Ada yang panik dan langsung lari ke medan perang dan dibacok sampai mati. Ada pula yang lari ke hutan yang jauh. Tanpa perlindungan kekuasaan kerajaan, hewan peliharaan ini akan segera berubah menjadi kotoran predator di padang rumput. Kemudian, Arthur II memegang pedang emas dan meraung, "Ola!" Singa di selangkangannya sepertinya telah mendengar perintah tuannya, mengaum, dan bergegas ke depan. Raja Singa sangat cepat, dan pedang emas di tangan Arthur II meninggalkan bayangan di udara, seolah-olah berubah menjadi kilat emas, dan bergegas menuju pasukan tempur. Arthur II sangat kuat dan pedang di tangannya sangat tajam, membuatnya hampir tak terhentikan. Dengan satu ayunan pedangnya, dia bisa membunuh seorang prajurit misterius yang sangat kuat. Bahkan singa di bawah selangkangannya sangatlah ganas, dan pejuang biasa bahkan tidak dapat mengalahkan singa itu. Setelah Arthur II bergabung dalam pertempuran, situasi di medan perang berubah seketika. Dan melihat Arthur II menyerang tanpa henti dalam pasukan keluarga tersembunyi, seperti sambaran petir, dia akan mati jika menyentuhnya, dan dia akan terluka jika memukulnya. Untuk sementara waktu,
banyak tuan dari keluarga tersembunyi terbunuh. Di pihak keluarga dunia tersembunyi, setelah tuan keluarga bergegas maju terlebih dahulu, kepala dari 4 keluarga tetap berada di akhir. Pada saat ini, Gong Qingjiang berkata kepada Li Weixiong, "Saudara Li, giliran kita untuk mengambil tindakan." Li Weixiong mengangguk dan berkata, "Oke, kita bertiga, mari kita serang dia bersama-sama. Selama kita membunuh Arthur II, segalanya akan baik-baik saja selesai." 3 kepala keluarga lainnya saling memandang tanpa disadari, lalu semuanya mengangguk. "Itu semua tergantung pada pengaturan pemimpin," kata Gong Qingjiang. Pada saat ini, Li Weixiong penuh energi. "Oke, ikut aku." Saat dia mengatakan itu, Li Weixiong berubah menjadi bayangan hitam dan menjadi orang pertama yang bergegas maju. 3 kepala keluarga lainnya saling berpandangan lagi, lalu semuanya mengikuti. Namun, ketiga kepala keluarga ini sengaja mengambil langkah lebih lambat dari Li Weixiong, menjaga sekitar setengah tubuh di belakang Li Weixiong. Dan Li Weixiong tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir bahwa ketiga orang ini kagum padanya dan tidak berani mengikutinya. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bangga. Di medan perang, pertempuran sedang berkecamuk di sini. Pada saat yang sama, di hutan lebat di dekatnya, dalam bayangan yang tidak mencolok, beberapa orang berjalan dengan tenang melalui bayangan tersebut. Orang-orang ini terlihat sangat aneh berjalan bersama. Ada 4 biksu dan seorang pendeta Tao. Dan di antara keempat biksu tersebut, salah satunya adalah biksu besar dari Siberia Timur yang diselamatkan oleh Ye Chong. 3 biksu lainnya juga mengenakan jubah yang sama dengannya, dan mereka tampaknya adalah anggota dari sekte 10.000 Buddha. Pendeta Tao Siberia Timur ini mengenakan jubah hitam yang sangat berbeda dengan jubah Cina. Di jubahnya terdapat pola anjing liar yang sedang mengunyah tulang. Sekelompok orang ini berkumpul dan muncul di sini saat ini, dan tujuan mereka secara alami sudah jelas. Ternyata biksu besar Siberia Timur dan lainnya diatur oleh sekte 10.000 Buddha untuk pergi ke padang rumput hutan purba bersama yang lain, tentu saja untuk garis keturunan naga ungu. Dan keempat biksu ini merupakan 4 guru yang berada di bawah naungan sekte 10.000 Buddha, Domu, Dalba, Jiu Rengang dan Brahmazi. Dan biksu Siberia Timur yang diselamatkan Ye Chong sebelumnya adalah Dom. Di antara 4 master dari 10.000 Buddha sekte, tingkat budidaya Domu adalah yang terendah, dan tingkat budidaya Dalba adalah yang tertinggi, dan dia adalah bos dari keempatnya. Dalba telah mencapai alam menakutkan dari puncak Grandmaster Tianji dan merupakan calon kepala biara berikutnya dari sekte 10.000 Buddha. Meskipun para biksu ini sangat sakti, tidak mudah untuk melewati Arthur II dan memasuki hutan perawan. Namun saat ini, Raja Arthur sedang menangkis musuh asing, jadi mereka memanfaatkannya dan ingin menyelinap lewat sini dan memasuki rawa besar di hutan purba Doberian. Ketika mereka lewat, Dom melihat sekilas Chen Hehuan. Chen Hehuan ini hampir menghancurkan seluruh budidaya Dom dan mengubahnya menjadi budak. Pada saat ini, ketika dia melihat Chen Hehuan lagi, musuhnya sangat cemburu ketika dia melihatnya. Api yang tidak diketahui muncul, dan dia melemparkan tongkat Zen di tangannya dengan keras. Dia berkata dengan marah, "Ini penyihir lagi." Dia memberitahu beberapa rekan magang lainnya tentang masalahnya ketika dia kembali. Semua orang tahu apa yang dialami Dom. Dalba memandang Chen Hehuan dan bertanya kepada Dom, "Apakah ini penyihirnya?" Dom mengangguk dan berkata, "Semua penyihir inilah yang menggunakan trik, kalau tidak mungkin aku jatuh ke dalam perangkapnya, jika tidak untuk seseorang pemuda itu menyelamatkanku. Tapi aku khawatir keterampilanku akan hancur, aku benar-benar ingin membunuh penyihir ini sekarang." Pada saat ini, Chen Hehuan menggunakan metode Hehuan lamanya untuk menghadapi 3 prajurit Siberia Timur. Ketiga pejuang Siberia Timur ini tidak sekuat Dom yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun,
mereka begitu terpesona dengan senyuman menawan Chen Hehuan sehingga mereka langsung jatuh ke bawah rok delima dan menjadi budaknya. Mereka mulai memberontak dan menyerang mantan rekan satu tim mereka. Melihat orang-orang Siberia Timur ini saling membunuh, Chen Hehuan bertepuk tangan dan berteriak, "Menyenangkan, menyenangkan." Melihat Chen Hehuan seperti ini, Dom menjadi semakin marah dan hampir bergegas keluar. Pada saat ini, salah satu tangan tua Dalba yang layu menepuk bahu Dom, segera menenangkan Dom. Dalba berkata, "Yang penting itu penting. Dia hanyalah seorang penyihir, dan 10.000 Buddha akan menghukumnya cepat atau lambat." Jawab Dom, dan kemudian beberapa orang bergegas pergi. "Hei, jangan khawatir. Selama dia tidak mati dalam pertempuran, kita akan melihatnya di hutan." Pada saat ini, Pendeta Tao yang berada dalam keadaan agak gila berkata dengan senyuman aneh di wajahnya, menghadapi. Sepertinya dia sangat tertarik pada Chen Hehuan. Yang lain sudah terbiasa dengan keadaan gila Pendeta Tao ini, karena Pendeta Tao ini disebut Tao anjing gila. Namun, Dom dan yang lainnya semua tahu bahwa kekuatan Pendeta Tao itu tidak terduga. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" tanya Dom. Penganut Tao anjing gila memandang keempat kepala keluarga yang bergegas menuju Raja Arthur dan berkata sambil tersenyum, "Keempat orang tua itu semuanya adalah master di atas level SSS. Jika mereka bekerja sama, saya khawatir Arthur II tidak akan menjadi lawan mereka." "Bukankah Arthur II dalam bahaya?" tanya Dom. Pada saat ini, Dalba juga tersenyum sedikit, dan dia juga melihat petunjuknya. Dia berkata, "Saya tidak tahu, lihat posisi keempat orang ini." Setelah pengingat seperti itu, semua orang juga melihatnya. Di antara empat tuan asing, yang terkuat, Li Weixiong, berjalan di depan, sementara tiga lainnya satu langkah di belakangnya. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jiu Rengang tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita tidak perlu mengkhawatirkan Arthur II lagi. Kita harus cepat pergi ke hutan perawan sementara tidak ada yang memperhatikan kita sekarang." Dalba mengangguk dan pergi sendirian. Depan, tiga biksu lainnya segera mengikuti. Penganut Tao anjing gila berjalan di ujung, melihat ke medan perang yang berdarah, menyeringai, menjilat bibirnya, lalu mengikuti. Di sisi lain, Li Weixiong, Gong Qingjiang dan lainnya telah bergegas ke medan perang. Mereka melewati langsung tentara biasa Siberia Timur dan menuju Arthur II. Li Weixiong adalah orang pertama yang bergegas ke depan Arthur II. Dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan dengan kekuatan perjalanan jauh, dia dengan keras mengayunkan energi pedang. Energi pedang hitam besar langsung menyerang Arthur II. Arthur II baru saja menebas dua prajurit dari keluarga tersembunyi. Dia melihat energi pedang hitam datang ke arahnya dan tidak berani gegabah. Dia bersorak, berteriak keras, dan memegang pedang emas di tangannya di depan dada. Kemudian, dengan suara dentang, warna hitam dan emas bertabrakan, dan kekuatan tumbukan yang sangat besar sepertinya menghancurkan ruang. Akibat dari kekuatan itu menyebar, bahkan menjatuhkan beberapa prajurit yang lebih lemah di sekitarnya. Tapi Arthur II tidak cukup siap. Li Weixiong menggunakan kekuatan inersia dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menjatuhkan Arthur II dari singa. Dia terjatuh lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah dan berhenti. Pada saat ini, Gong Qingjiang, Qi Fengdao, dan Chen Yuhe tiba. Setelah ketiga orang ini tiba, mereka tidak menganggur. Mereka bertiga bekerja sama, satu orang dan satu pedang, untuk membunuh singa yang sangat ganas itu sampai mati, diretas ke kematian. Kemudian, ketiganya memuji Li Weixiong. "Saudara Li benar-benar hebat." Li Weixiong juga memandang Arthur II dengan bangga dan berkata, "Itu saja." Faktanya, Arthur II baru saja dikejutkan oleh Li Weixiong. Hanya serangan diam-diam. Dia sendiri tidak mengalami kerusakan apapun. Namun di luar dugaan, tunggangannya terbunuh. Arthur II tiba-tiba menjadi marah.
berteriak, mengayunkan pedang emasnya lagi, dan bergegas menuju Li Weixiong dan yang lainnya. Li Weixiong mengangkat pedangnya dan menjadi orang pertama yang menanggung beban itu. Keduanya bertarung, dan terdengar suara, ping 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 pong. Awalnya Gong Qingjiang, Qi Toyota dan Chen Yuhe masih menjaga Li Weixiong dari samping. Dengan 4 orang yang bekerja bersama, Arthur II tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Namun, tidak lama setelah pertempuran, pertama Chen Yuhe menghilang, lalu Qi Toyota, dan akhirnya Gong Qingjiang menghilang. Jelas 4 lawan 1, tapi ternyata 1 lawan 1. Ketika Li Weixiong mengetahui bahwa Arthur II tampaknya semakin kuat dan semakin berat, dia menyadari bahwa 3 orang di sekitarnya lah yang telah menghilang. Ketika Li Weixiong melihat lagi, dia menyadari bahwa ketiga orang ini telah pergi untuk membunuh tentara biasa dari Siberia Timur pada suatu saat. Tanpa bantuan ketiga orang ini, tekanan Arthur II tiba-tiba berkurang, dan pedang emas di tangannya melambai semakin kuat. Li Weixiong dan Arthur II hampir berimbang, dan tidak ada yang bisa menang untuk sementara waktu. Li Weixiong diam-diam mengutuk 3 orang lainnya sebagai idiot. Sekarang selama dia membunuh Arthur II, pihak lain secara alami akan dikalahkan. Apa gunanya membunuh para pejuang biasa itu sekarang? Yi Kuyue. Li Weixiong memanggil Gong Qingjiang dan yang lainnya untuk datang membantunya dan membunuh Arthur II terlebih dahulu. Namun, ketiga orang itu tampaknya sangat serius untuk membunuh antek-antek itu, dan tidak mendengar kata-kata Li Weixiong sama sekali. Adapun Li Weixiong yang terjerat oleh Arthur II tidak berani terlalu teralihkan dan hanya bisa berkonsentrasi bertarung dengan Arthur II. Dia tidak punya pilihan selain berharap Gong Qingjiang, Qi Toyota, Chen Yuhe dan yang lainnya segera menangani antek-antek lainnya dan kemudian datang untuk membantunya. Tentu saja Gong Qingjiang, Qi Fengtian, dan Chen Yuhe mendengar tangisan Li Weixiong, tetapi mereka pura-pura tidak mendengarnya dan tidak datang membantu Li Weixiong. Hingga saat ini, Li Weixiong bahkan belum menyadari bahwa pemimpin aliansinya jelas akan segera berakhir. Namun, Li Weixiong mampu mempertahankan posisi ke-6 keluarga Li di peringkat 36 Tiangang dengan usahanya sendiri, membuktikan bahwa dia juga cukup kuat. Dia dan Arthur II bertarung selama ratusan ronde, namun masih belum ada pemenang. Di padang rumput Siberia Timur, kecuali Arthur II, efektivitas tempur yang lain agak lemah. Meski jumlah orangnya banyak, mereka tidak sekuat penguasa elit dari keluarga tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, kelemahan Siberia Timur berangsur-angsur terlihat. Kerugian di Siberia Timur semakin parah. Jenderal Haniwell juga dibunuh oleh Gong Qianhe. Pries berlari ke arah Arthur II dan berteriak, "Raja, kami tidak dapat menahannya lagi, tolong pikirkan caranya." Arthur II sangat cemas saat mendengar ini. Ketika Li Weixiong mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Kamu, seorang kaisar asli padang rumput, masih berani bertarung denganku. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kamu. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa ampuni anjingmu. Hidup." Arthur II sangat marah. "Jika kamu ragu-ragu lagi, kami akan membunuh kalian semua di Siberia Timur." Hahaha, Li Weixiong terus mengejek. Arthur II sangat marah, sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan tipuan. Memikirkan hal ini, Arthur II meraung, dan pedang emas di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang ganas, langsung menuju ke arah Li Weixiong. Li Weixiong mencibir dan mengangkat pedangnya untuk melawan. Tabrakan kekuatan besar lainnya, dan memanfaatkan kesempatan ini, Arthur II melompat keluar dari lingkaran berdiri dan berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Di saat yang sama, Arthur II menusukkan pedang raksasa di tangannya ke tanah. Kemudian, dia mengepalkan tangannya, melotot dengan marah, dan mengatupkan gigi bajanya, seolah-olah seluruh tubuhnya sedang mengerahkan kekuatan. Terlihat kulitnya semakin merah, seolah-olah tersumbat,
dan rambut panjang keemasannya perlahan berdiri. Pada saat ini, Ratu Siberia Timur, yang sedang menyaksikan pertempuran dari jendela tinggi istana, hanya bisa menghela nafas ketika melihat pemandangan Arthur II ini. Dia tahu bahwa Arthur II akan menggunakan sihir terlarang keluarga itu lagi. Ini adalah teknik terlarang yang unik untuk keluarga Arthur. Dengan membakar darah, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara. Kini kekuatan Arthur II adalah Master Level SSS, setara dengan puncak Grandmaster Tianji. Setelah ditingkatkan, ia bisa menjadi level SSSA, yaitu ranah dewa setengah langkah. Namun, peningkatan kekuatan ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, karena setiap kali digunakan, masa hidup Anda akan bertambah atau berkurang 20 tahun. Jika bukan karena situasi krisis, Arthur II tidak punya pilihan lain selain menggunakan sihir terlarang. Melihat hal ini, Ratu mau tidak mau merasa kasihan pada raja. Perubahan pada Arthur II langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Li Weixiong bahkan dapat merasakan bahwa kekuatan Arthur II tampaknya semakin kuat. Li Weixiong, yang masih tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menjadi gugup. Karena dia merasa promosi Arthur II mengandung bahaya yang sangat dahsyat. Lalu, tiba-tiba, dua cahaya keemasan muncul dari mata Arthur II. Seluruh tubuhnya juga dikelilingi oleh cahaya keemasan. Segera setelah itu, saya melihat cahaya keemasan perlahan mengangkat Arthur II, dan Arthur II perlahan melayang ke udara, mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Pada saat ini, Arthur II memandang rendah orang-orang di bawah, benar-benar merasa seperti dia menguasai dunia dan memandang rendah segalanya. Bersambung.